Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan lembar kerja peserta didik. Ya, lembar peserta didik ini terdiri dari materi, contoh, dan soal latihan atau latihan soal. Sekarang kita memasuki materi tentang logaritma. Pengertian logaritma, seperti telah diketahui bahwa ini ya, jika 5 kuadrat ya, atau pangkat 2 sama dengan 25, maka 5 itu sama dengan berapa? Ya, ini nanti kita bahas ya. Nanti kita akan bahas ini. 2 berpangkat 3 itu sama dengan 8, maka 2 sama dengan titik-titik ya. Jika 2 berpangkat 5 itu sama dengan 32, maka 2 titik-titik. Nah, pada 2 berpangkat 3 sama dengan 8, bagaimana menyatakan 3 dengan 2 dan 8? Untuk itu diperlukan notasi yang disebut logaritma untuk menyatakan pangkat dengan bilangan pokok atau basis dengan hasil pangkat atau disebut juga dengan numerus. Jadi, ya, nih. Jadi, jika 2 berpangkat 3 sama dengan 8, maka 3 sama dengan 2 log 8, dibaca 2 log 8. Ya. Sehingga logaritma merupakan inverse dari perpangkatan, ya, inverse atau kebalikan dari perpangkatan ya. Secara umum dapat dinyatakan ya, secara umum ini rumusnya ini. Jika A berpangkat X sama dengan Y, maka X sama dengan ini A log Y, dengan syarat A itu lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, dan Y lebih dari 0. A itu disebut basis atau logaritma. Ini. Sedangkan Y disebut numerus. X disebut logaritma, hasil logaritma ya, hasilnya. Khusus untuk bilangan pokok 10, bilangan pokok ya. Bisa dituliskan, bisa juga tidak. Jadi jika ada tertulis log 5, maksudnya 10 log 5. Ini ya ketentuannya ya. Log 10 itu ya, 10 log itu tidak ditulis ya basisnya. Kalau basis 10 tidak, pada umumnya tidak ditulis. Nah, sekarang kita lihat contoh di sini. Nyatakan dalam bentuk logaritma dari perpangkatan bagian A 3 berpangkat 4 sama dengan 81. Nah, ini dia jawabannya ya. Ini jawabannya. 3 berpangkat 4 sama dengan 81 itu sama diubah dalam bentuk perpangkatan 4 sama dengan 3 log 81. Lihat bentuk kedudukannya ya. Ini. Sedangkan 2 berpangkat N sama dengan 128 itu sama dengan N ya. N sama dengan 2 log 128. Ini rumus umumnya ini. Ya. Perlu dipahami. Sedangkan yang C, A berpangkat B sama dengan C. Jika dan hanya jika B sama dengan A log C. Ya. A itu basis ya. B itu apa? Ya, hasil logaritma. Sedangkan C itu adalah, kalau di sini ya, sedangkan C itu adalah numerus. Contoh yang kedua. Nyatakan dalam perpangkatan dari bentuk logaritma. Di sini dibalik dari logaritma ke perpangkatan. Ya, lihat baik-baik. 4 sama dengan 3 log 81. Ya. Ini dijabarkan seperti ini. Lihat ya, ini log sedangkan ini pangkat ya, pangkat. 4 sama dengan 3 log 81 jika dan hanya jika 3 berpangkat 4 sama dengan 81. Ini.
Sedangkan ini log 100 ini sama halnya dengan 10 log 100 ya. 10 log 100 ini sama halnya. Karena 10 itu tidak dituliskan ya. Berarti 10 log 100 atau log 100 sama dengan 2 jika dan hanya jika. Nah ini lihat. 10 berpangkat 2 sama dengan 100. Betul kan? 10 berpangkat 2 itu hasilnya 100. Ya, betul kan? Oke. Sedangkan ini ya. P log Q sama dengan R. Maka P berpangkat R sama dengan Q dibalik. Ya. Kalau di sini Q-nya itu adalah hasil perpangkatan. Sedangkan P-nya adalah bilangan dasar. Sedangkan R-nya adalah pangkat. Kalau di sini ya. Kalau di sini P itu basis. Ya, P itu basis atau bilangan pokok, Q itu adalah numerusnya, sedangkan R adalah hasil dari logaritma. Oke? Kita lanjutkan nomor 3. Hitunglah. Nah, ini dia contoh nomor 3. Hitunglah 2 log 64. Ya, 2 log 64. Nih. Kita jabarkan 2 log 64 sama dengan X. Kita permisalkan X dulu ya hasilnya itu. Berarti kita ubah dalam bentuk perpangkatan. Berarti 2 berpangkat X sama dengan 64. Ya, 64. Sehingga didapat di sini 2 berpangkat X. Nah, 64 itu dijabarkan menjadi 2 berpangkat 6. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 64. Berarti tinggal mencoret bilangan dasarnya di sini ya. Bilangan pokoknya ya dicoret. Sorry. 2-nya yang dicoret. 2-nya dicoret. Tinggal X sama dengan 6. Oke. X sama dengan 6. Oke. Sekarang contoh bagian B. Contoh bagian B. 2 log 1/81. Nah, lihat baik-baik. Diubah dulu ya. Diubah di sini. Nah, kita misalkan X itu adalah yang dicari. Berarti 2 log 1/8 sama dengan X. Nah, diubah dalam bentuk perpangkatan menjadi ya, ini ya. 2 berpangkat X sama dengan 1/8. 1/8 itu diubah dalam bentuk 2 berpangkat 3 atau diubah dalam bentuk pangkat negatif menjadi 2 ya, 2 berpangkat X sama dengan 2 berpangkat negatif 3. Coret 2-nya ya, ruas kiri dan ruas kanan dicoret 2-nya ya. Karena sama tinggal X sama dengan 2. Oke. Contoh nomor 3. Bagian C. Log 1000 ya, enggak usah dihitung ya. Langsung aja ditulis X sama dengan 3. Karena 1000 itu berapa nolnya? 3, berarti langsung X sama dengan 3 ya. Gampang. 3 log akar 27. Berarti di sini ya, lihat baik-baik penjabarannya di sini. 27 itu sama dengan 3 berpangkat 3. Berarti akar dari 3 berpangkat 3 sama dengan ini diubah ya. Lihat perubahannya ya. Lihat 3 berpangkat sepertiga, akarnya hilang gitu ya. Sehingga X ya, 3-nya sama, ruas kanan dan ruas kiri dicoret ini 3-nya sehingga X sama dengan sepertiga. Oke, tidak ada masalah. Sedangkan yang E 5 log ya, 5 log 1 ya, dijadikan dulu ya. 1 itu sama dengan berapa? 1 itu sama dengan 5 berpangkat 0 atau 2 berpangkat 0 atau 1 berpangkat 0 ya. Jadikan samakan dengan ini, dengan ini. Nah, bilangan pokoknya kan 55 ruas kanan sama. Nah, 5 berpangkat 0 itu kan hasilnya 1. Berarti X sama dengan 0. Nah, contoh yang nomor bagian F ya. 1/2 log 4 sama dengan X. Berarti diubah dalam bentuk ini ya. 1/2 berpangkat X sama dengan 4 ya, 4. 4 itu kan 2 berpangkat 2. Berarti di sini sama dengan 2 berpangkat negatif X sama dengan 2 berpangkat 2. Berarti X sama dengan negatif 2. Oke. Sekarang 1/3. Ini 1/3. 1/3 log 1/81. Ini 1/3. Ya, kita misalkan sama dengan X itu ya. Berarti 1/X 1/3 sama dengan
berapa? 1/3 berpangkat X sama dengan 1/3 berpangkat 4. 3 berpangkat 4 itu sama dengan 81 ya. 81. Sehingga menjadi 3 berpangkat negatif X sama dengan 3 berpangkat 4 sama dengan X sama dengan 4. Oke. Mungkin itu saja penjelasan pada tahap pertama ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.